Bagaimana mendapatkan value dari big data? Pada materi ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mendapatkan value atau nilai manfaat dari big data melalui data science atau ilmu data. Setelah materi ini, Anda akan bisa mendeskripsikan apakah itu data science atau ilmu data dan hubungannya dengan big data. Kemudian bisa menjelaskan mengapa ilmu data menjadi kunci untuk mendapatkan value dari big data. Dan yang ketiga, mampu membangun strategi big data dalam organisasi. Dan yang terakhir, menyebutkan 5 komponen ilmu data. Big data tak hanya sekedar jargon atau tren saja. Untuk mendapatkan value yang maksimal dari big data, kita harus mempersiapkan pemanfaatannya dengan benar. Untuk itu, kita memerlukan pemahaman yang benar terhadap big data dan ilmu data, sumber daya yang memadai, strategi yang jelas, dan tools yang tepat. Data science atau ilmu data menghasilkan insight dari big data. Dengan insight ini, bisa dilakukan aksi yang tepat untuk pemecahan problem atau pengembangan bisnis ke depan. Insight adalah produk data yang berisi gambaran pengetahuan tentang kasus bisnis atau ilmu pengetahuan terkait, sehingga memungkinkan untuk melakukan aksi yang tepat. Data science atau ilmu data sendiri bisa dikatakan sebagai penelitian empirik yang menggunakan data sebagai basis informasi dalam melakukan observasi terhadap data dalam kaitannya terhadap kasus bisnis atau ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu data dilakukan serangkaian analisis data eksplorasi untuk mengekstrak pengetahuan menjadi suatu model yang bisa memberikan insight. Di antara yang dilakukan dalam ilmu data adalah melihat pola yang terdapat pada data untuk dikembangkan lagi menjadi serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik untuk analisis yang lebih mendalam. Ilmu data adalah merupakan analisis yang berkelanjutan, di mana model yang dilakukan terus-menerus dikembangkan melalui bukti-bukti empirik lanjutan atau data baru. Sebagai contoh adalah penjualan buku online pada Amazon. Berdasarkan serangkaian analisis terhadap data demografi dan pembelian sebelumnya, dibuat model untuk mengenali buku yang disukai oleh pelanggan. Preferensi pelanggan ini digunakan untuk membuat rekomendasi buku kepada pelanggan. Data-data baru berupa review dari pelanggan digunakan lagi sebagai bahan analisis untuk semakin meningkatkan model preferensi yang sudah ada. Jadi, bisa disimpulkan, ilmu data menggunakan analisis data yang telah lalu dan informasi terkini untuk menghasilkan informasi yang bisa dieksekusi sebagai suatu aksi di masa mendatang. Pimpinan organisasi dan para pembuat keputusan menggunakan bukti-bukti yang disediakan oleh tim ilmu data berdasarkan model hasil analisis untuk menentukan aksi yang akan dilaksanakan. Bagaimana ilmu data bisa menghasilkan insight dari big data? Perlu strategi untuk bisa mendapatkan nilai tambah atau value yang maksimal dari big data. Tanpa strategi yang tepat, penggunaan big data hanya akan membuat bisnis lebih kompleks dan memboroskan biaya. Strategi dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, aim atau tujuan, lalu support system atau sistem pendukung, plan atau rencana, dan aksi. Strategi big data dimulai dari mendefinisikan tujuan, bukan mengumpulkan data. Menentukan tujuan dimulai dari pertanyaan, bagaimana mengubah big data menjadi suatu keuntungan bagi bisnis kita?
Setelah itu, kita bisa melihat apa yang kita miliki dan mendefinisikan gap yang ada sehingga bisa dilakukan aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Sangat penting bagi kita untuk fokus pada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dalam aktivitas ini. Tujuan-tujuan ini harus dikaitkan dengan analisa big data dan tujuan bisnis. Untuk mendapatkan manfaat terbaik dari big data, perusahaan harus melakukan evaluasi bagaimana ilmu data atau analisis big data akan memberikan nilai tambah bagi tujuan bisnis mereka. Apabila sudah dipastikan bahwa analisis big data bisa membantu memberikan nilai tambah bagi tujuan bisnis dan tujuan telah ditetapkan, maka harus disiapkan support system yang akan melancarkan strategi big data. Sistem pendukung ini meliputi dukungan organisasi. Strategi big data harus mendapatkan komitmen dan sponsor dari pimpinan perusahaan. Di samping itu, tujuan pengguna analisis big data harus dikembangkan bersama seluruh stakeholder dan dikomunikasikan ke seluruh pihak dalam organisasi sehingga nilainya bisa dipahami dan dihargai oleh semuanya. Kemudian, membangun tim. Agar tim ini efektif, harus dibangun dari data scientist, teknik informasi, pengembang aplikasi, dan pemilik bisnis. Di samping itu, mentalitas kerja tim harus dibangun. Yang ketiga adalah penyiapan SDM dengan secara konstan melakukan training. Yang berikutnya adalah membentuk tim kecil yang melakukan riset dan pengembangan ide, sehingga akan muncul ide-ide baru yang berguna dan sesuai dengan perkembangan tantangan bisnis yang baru. Selanjutnya, karena data adalah kunci dalam strategi big data, maka perlu kebijakan untuk sharing data dalam lintas departemen dalam organisasi, sehingga data mudah diakses dan diintegrasikan. Dan hal yang penting lainnya adalah mendefinisikan policy atau aturan main terkait big data dalam organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan policy meliputi bagaimana mendapat dengan perhatian atas privasi, siapakah yang mempunyai akses atau mengontrol data, bagaimana dengan lifetime dari data, bagaimana data dikelola dan praprosesnya, bagaimana dengan interoperability sehingga bagian yang berbeda dalam organisasi bisa saling berkomunikasi, bagaimana dengan regulasi dan standar. Ilmu data adalah ilmu multidisiplin. Data scientist harus menggabungkan technical skill, business skill, dan soft skill. Oleh karena itu, pekerjaan ilmu data adalah merupakan kerja tim. Tim bekerja secara bersama untuk menganalisa situasi, kasus bisnis, atau ilmu pengetahuan tertentu, ataupun memecahkan suatu problem yang tidak bisa diselesaikan secara individual. Untuk pembentukan tim ilmu data diperlukan orang-orang yang mempunyai keahlian dari disiplin berbeda, tapi mempunyai persamaan dalam hal memiliki passion terhadap data, mampu menghubungkan problem dengan analisis, perhatian terhadap rekayasa solusi, mempunyai ketertarikan dan rasa ingin tahu terhadap kerja anggota tim yang lain, dan mampu berkomunikasi dalam tim. Dan hal yang terpenting adalah tim ini harus mampu menghasilkan insight yang bisa dieksekusi dari big data yang tersedia. Bagaimana agar ilmu data bisa menghasilkan insight yang bisa dilanjutkan menjadi aksi? Ada 5 komponen yang harus diperhatikan dalam membangun strategi pemanfaatan big data. Agar ilmu data bisa menghasilkan model yang memberikan insight yang bisa dieksekusi sebagai aksi, ada 5 komponen yang harus diperhatikan.
Yang pertama, people atau manusia, yaitu tim ilmu data atau stakeholder dari proyek. Membangun tim ilmu data yang capable merupakan tantangan tersendiri karena ilmu data merupakan gabungan multidisiplin ilmu. Yang kedua, purpose atau tujuan, yaitu tantangan atau sejumlah tantangan yang didefinisikan dalam strategi big data. Yang ketiga, proses. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tadi, tim ilmu data mendefinisikan proses analisis data yang meliputi mendapatkan data, menyiapkan data, analisis data, pelaporan, dan aksi. Platform yang keempat adalah platform, merupakan infrastruktur yang diperlukan dalam pemrosesan data. Contoh platform adalah Hadoop Framework. Dengan Hadoop atau platform komputasi yang lain, skalabilitas data dan komputasi bisa ditangani. Yang kelima, programmability. Proses yang scalable harus bisa dikerjakan dalam perangkat pemrograman yang memadai. Bahasa pemrograman yang digunakan hendaknya dilengkapi dengan perangkat interface yang bisa digunakan berulang, perangkat visualisasi, perangkat analisis, dan perangkat untuk reportasi ke pengguna akhir. Contoh bahasa pemrograman yang mempunyai perangkat yang lengkap sekaligus mudah untuk dipelajari untuk ilmu data adalah Python atau R.